Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala who always given health, blessing, and salvation for all of us, so that we can to be here without trouble at all. Secondly, may salat and salam for our Prophet Muhammad, who always gave goodness in the world. Thirdly, I'd like to say thank you for Master of Ceremony of the people in here who has given me an opportunity to speak on of you all. Not forgetting the Honorable Mr. Asad Berdiansa, the head of the Al-Qasim Mardia Islamic Boarding School, the Honorable Asadikul Ustadzah, and the Honorable Delegate of the Little Bahit Allah. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit berbagi ilmu tentang perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Allah mempunyai kuasa untuk menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Kemudian dari Masjidil Aqsa dilanjutkan menuju Sidratul Muntaha yang kita kenal sebagai Isra Mi'raj. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlihi linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul alim. Maha suci Allah yang telah menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha akan mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Isra ayat 1. Peristiwa ini terdapat dalam Sahih Bukhari yang intinya. Pada suatu malam ketika Nabi sedang tertidur, datanglah malaikat Jibril menghampiri Nabi, lalu mengambil hatinya dan mensucikannya dan mengembalikannya kembali dalam keadaan semula. Lalu Nabi pun melakukan perjalanan Isra Mi'raj, menaiki buruk dan diantar oleh malaikat Jibril menuju langit dunia. Tanpa malaikat Jibril, tidak ada yang tidak mungkin di alam raya ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguh, Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Al-Hajj ayat 18. Hadirin sekalian, sebelum Rasulullah bertemu dengan Allah, Rasulullah bertemu dengan Nabi yang terdahulu. Yang pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Yang kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Yang ketiga, Nabi bertemu dengan Nabi Yusuf. Yang keempat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris. Yang kelima, Nabi bertemu dengan Nabi Harun. Yang keenam, Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Dan yang ketujuh, Nabi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu dilanjutkan kembali menuju Sidratul Muntaha, yaitu tempat bermunajat dengan Nabi kepada Allah. Lalu dilanjutkan kembali menuju Baitul Maqmur, yaitu Baitullah di langit ketujuh, yang pada setiap harinya terdapat 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Tanpa malaikat Jibril di Baitul Maqmur, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah, lalu bermukalamah tanpa huruf, bahasa, dan
bersuara. Pada kesempatan ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari. Lalu Nabi pun kembali pulang. Dalam perjalanan, Nabi bertemu dengan Nabi Musa lalu menceritakan apa yang terjadi. Nabi Musa pun mengatakan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari. Nabi pun kembali untuk meminta keringanan kepada Allah. Allah pun memberikan keringanan menjadi 5 waktu dalam sehari. Tahukah kalian pelajaran apa yang dapat kita ambil dari perjalanan Isra Mi'raj ini? Oke. Pertama, di tahun itu adalah tahun terberat bagi Nabi Muhammad karena beliau ditinggalkan oleh istri tercinta Sayyidatuna Khadijah yang merupakan cinta terbesar dan juga pendukung terbesar umat agama Islam pada masa-masa awal. Di tahun itu juga beliau kehilangan Abdul Muthalib, pamannya, yang melindungi perjuangan beliau dari kaum Quraisy Mekah. Kedua, Isra Mi'raj merupakan mukjizat Nabi Muhammad karena tidak dialami oleh makhluk manapun di alam raya ini. Ketiga, dalam perjalanan Nabi Muhammad melihat kondisi umatnya di surga dan neraka. Padahal saat itu surga dan neraka belum berpenghuni. Surga dan neraka akan berpenghuni ketika kiamat sudah datang. Keempat, ketika Nabi kembali ke Masjidil Aqsa, Nabi disambut oleh para rasul dan juga Nabi terdahulu. Lalu Nabi pun memimpin salat berjamaah. Nabi bersabda, "Yusalluna kubur hum fi ahya al-anbiya." Mereka tetap di dalam kubur, mereka sedang salat. Dari hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ad-Dabi. Kelima, salat yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ini membuktikan kemurahan Allah pada hambanya dan juga membuktikan betapa cintanya Nabi kepada umatnya. Keenam, setiap perintah tentang agama Allah sampaikan melalui perantara malaikat Jibril, tapi salat Allah sampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Ketujuh, terdapat 2 penyebutan masjid, yaitu Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Ini memberikan kita pelajaran agar kita selalu dekat dengan masjid, menghidupkannya dengan salat berjamaah dan kegiatan syiar lainnya. Kita jadikan masjid sebagai peradaban umat Islam dan juga kejayaan umat Islam. Semoga kita dapat lebih